Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Renaldo dalam kelas online pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tematik tema satu subtema 3 pada pembelajaran kedua. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari dua muatan pelajaran, yaitu PPKN dan yang kedua adalah SPDP. Nah, langsung saja di sini masih saja di muatan pembelajaran PPKN. Pada hakikatnya dari pertemuan sebelumnya kita mempelajari beberapa nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari dan juga beberapa fungsi dan tujuannya, ya, sebagai ideologi kita, sebagai ideologi bangsa. Artinya ideologi itu adalah pandangan hidup. Nah, jadi penerapan sila-sila yang kemarin kita sudah bahas per opsi, per poin, mulai dari Pancasila sila pertama tentang nilai-nilai ketuhanan, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang persatuan, sila keempat tentang bagaimana kita harus bermusyawarah, dan yang kelima yaitu tentang hak keadilan. Nah, di sini kita melanjutkan lagi yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kita lebih perdalam dan kita lebih memperkaya wawasan kita bahwa betapa pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus menerapkan sikap Pancasila sesuai dengan nilai-nilai, ya, sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya kita sebagai warga negara yang baik itu sebetulnya tidak lagi bingung-bingung bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini. Artinya selain kita sudah mendapatkan ilmu di agama, secara kenegaraan kita juga sudah diberikan pandangan hidup, ya, artinya bagaimana kita harus bersikap sebagai warga negara yang baik, yang mana tidak lain yaitu ya kita berpedoman kepada Pancasila, ya, itu. Yang kedua, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga kita terapkan dalam menyayangi hewan. Banyak hal, bukan hanya sekedar kita menjaga hubungan kita dengan manusia ataupun sesama teman, tetapi juga bagaimana kita bisa rasa saling menyayangi antara manusia dan juga terhadap hewan-hewan di sekitar kita. Itu bagian daripada praktek kita telah melaksanakan sikap-sikap Pancasilais. Yang ketiga, salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, masih mengarah kepada materi penerapan Pancasila bahwa bukan hanya kepada manusia saja kita berbuat kebaikan ataupun menyayangi sesama teman, tetapi juga lebih kepada hewan-hewan langka di sekitar kita juga. Jangan asal memburu, jangan asal menangkap. Ya, tentunya mereka adalah hewan langka yang kita ketahui bersama bahwa hewan-hewan tersebut ketika kita ambil, ketika kita tangkap, maka mereka akan punah. Dan artinya punah berarti tidak akan ada lagi spesies yang akan menjadi penerus mereka di kehidupan ini, ya kan. Nah, banyak hal seperti contoh yang kemarin Bapak jelaskan, seperti contohnya dinosaurus, ya, karena mereka tidak bisa bertahan di tidak beradaptasi dengan lingkungan, maka mereka punah. Ya, sama juga dengan di sini, seperti contohnya orang hutan, ya, sama ketika mereka akan beradaptasi, kemudian manusia itu tidak bisa menyayangi mereka, ya, maka sama juga, ya, mereka akan punah. Selanjutnya, orang hutan ini merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaan mereka langka. Menjaga dan melindungi hewan-hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, ya, seperti ini.
Nah, silahkan kalian bisa ambil sikap, ambil peran di sini, minimal bisa membantu menyampaikan kepada teman-teman kita bahwa ya hewan juga sama, mempunyai hak hidup di bumi ini yang kita cintai. Langsung saja di muatan pembelajaran kedua, yaitu seni budaya dan prakarya SPDP. Kita akan melanjutkan bagaimana teknik pewarnaan patung. Nah, kita ketahui bersama dan mempelajari tentang patung dan juga bagaimana jenis-jenis patung dan tujuan patung tersebut itu apa. Nah, sekarang kita fokus bagaimana teknik pewarnaan pada patung. Nah, pewarnaan itu memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster ataupun cat akrilik lainnya, ya. Nah, cat poster ini adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak seperti bahan dasarnya, ya. Kemudian cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering karena sifatnya yang mudah kering. Kemudian mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat, yaitu lihat contoh di samping itu contoh teknik pewarnaan patung. Ini patung, ya, kecepatan yang terbuat dari baik itu tanah liat maupun dari bahan yang lainnya. Kemudian ada dua jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akurel dan pelekat. Teknik pewarnaan akuarel, ya, adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan, jadi tidak terlalu tebal. Itu teknik pewarnaan akuarel, ya. Kemudian yang kedua, teknik pelakat. Ini adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Ya, ini teknik pewarnaan di sini, ya, perbedaannya yaitu dari teknik ketebalannya dan juga tingkat ketipisannya, ya, sehingga menghasilkan hasil karya yang berbeda-beda, yaitu tergantung dari jenis patung yang akan yang akan diperlihatkan, yang akan diciptakan, seperti itu. Jadi silahkan anak-anakku sekalian, ya, setelah memahami materi yang Bapak sampaikan hari ini, ya, silahkan semuanya dicatat, ya, di buku catatan masing-masing untuk mempermudah, untuk memperkaya pemahaman kalian dalam memahami materi yang Bapak jelaskan. Closing kata-kata dari Bapak bahwa ilmu itu ibaratkan binatang buruan. Ya, ilmu itu ibaratkan binatang buruan. Kalau tidak diikat dengan cara ditulis, maka mereka akan lepas. Ya, seperti itu. Jadi menulis adalah cara kalian untuk mengikat ilmu yang kalian dapatkan dari guru, dari buku, dari lingkungan dan teman-teman yang lain. Jadi seharusnya biasakan rajin menulis, ya, rajin menulis. Kemudian dengan disitulah kalian akan, oh, ternyata saya sudah belajar tentang hal ini, ya, dan lebih mudah dalam mengingat pelajaran. Itu sedikit ilmu ataupun tips dari Bapak yang Bapak jelaskan kepada kalian. Nah, silahkan lanjutkan untuk tugas dan lain-lain. Nanti Bapak akan update di Google Classroom. Silahkan kalian rajin-rajin melihat ataupun mengulang video-video yang sudah Bapak buat. Nah, terima kasih atas kerjasamanya sudah menonton video yang Bapak buat. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.